Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam mata pelajaran Bina Fikih untuk kelas 4. Kita kembali akan membahas pelajaran 3 bersuci dari haid bagian kedua. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas masa haid dan jangka waktu suci antara dua haid dan tata cara bersuci sesudah haid. Baik anak-anak, kita mulai bahasan kita. Yang pertama, masa haid dan jangka waktu suci antara dua haid. Anak-anak, sebenarnya tidak ada batasan pasti haid seseorang. Setiap perempuan berbeda-beda. Tetapi pada umumnya berkisar antara 1 sampai 15 hari. Ada yang masa haidnya teratur dalam jumlah hari yang sama setiap bulannya. Ada pula yang berbeda-beda jumlah harinya pada tiap-tiap bulannya. Misalnya, bulan ini 3 hari, bulan sebelumnya 5 hari, bulan sebelumnya lagi 2 hari, dan seterusnya. Bila kalian sudah mengalami haid, tentu kalian akan tahu masa haid yang biasa kalian alami atau kebiasaan masa haid kalian. Apakah kalian termasuk yang masa haidnya teratur atau tidak teratur? Sebenarnya, selain masa haid, ada juga yang mesti kalian perhatikan, yaitu karakteristik atau ciri-ciri darah haid kalian. Perhatikanlah warnanya, baunya, tingkat kekentalan, dan sebagainya. Untuk apa memperhatikan masa haid dan ciri-ciri darah haid tersebut? Tujuannya agar kalian bisa mendeteksi atau mengetahui apakah yang keluar darah haid atau darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah istihadah adalah istilah untuk darah penyakit. Perbedaannya di mana antara darah istihadah dengan darah haid? Jika yang kalian alami adalah haid atau kalian mengenali darah tersebut adalah darah haid, maka kalian tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah yang terlarang selama masa haid. Namun, jika yang kalian alami adalah istihadah atau kalian mengenali bahwa darah tersebut adalah darah penyakit dan bukan darah haid, maka kalian tetap wajib melaksanakan mandi janabah atau mandi besar dan menjalankan ibadah-ibadah seperti biasa, seperti muslimah yang tidak mengalami haid. Apabila masa haid yang biasa kalian alami sudah terlewati atau ciri-ciri darah berbeda dari biasanya dan kalian ragu apakah darah yang keluar adalah darah haid atau istihadah, maka silakan kalian datang ke dokter bersama orang tua kalian untuk memastikannya. Sementara jangka waktu suci antara dua haid, yaitu sejak awal atau hari pertama bersih dari haid yang pertama sampai dengan awal atau hari pertama haid yang kedua. Tata cara bersuci sesudah haid. Anak-anak, haid adalah hadas atau kondisi tidak suci. Berbeda dengan najis. Najis pasti ada benda atau barangnya. Jadi bedanya hadas dan najis adalah hadas kondisi tidak suci, sementara najis adalah benda yang dinyatakan kotor atau berpenyakit. Seorang perempuan mengalami haid, maka ia mengalami kondisi yang tidak suci, sementara darah yang keluar adalah najis. Laki-laki yang mengalami ihtilam atau mimpi basah ditandai dengan keluarnya sperma pada kemaluannya. Kondisi laki-laki tersebut sama dengan perempuan haid, yaitu kondisi tidak suci atau hadas besar. Sementara sperma laki-laki tidak semua ulama sepakat menyatakan najis. Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah memang menyatakan sperma adalah najis. Namun Imam Syafi'i dan Imam Ats-Tsauri menyatakan sperma bukanlah najis. Namun sepakat para ulama mengenai selain sperma yang keluar dari kemaluan laki-laki adalah najis. Anak-anak, seorang muslimah yang mengalami haid tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu seperti salat, puasa, tawaf, menyentuh dan membaca Al-Quran, kecuali yang telah dihafalnya. Setelah haid berakhir, maka seorang muslimah wajib segera mandi besar atau mandi janabah atau mandi wajib untuk mengangkat atau menghilangkan kondisi hadas besarnya. Setelah suci dari hadas besar, seorang muslimah wajib menjalankan ibadah-ibadah yang sebelumnya dilarang ketika ia sedang haid. Nah, sekarang bagaimanakah cara mandi wajib atau mandi besar atau mandi janabah untuk menghilangkan atau mengangkat hadas besar? Cara mandi wajib ini dilakukan tidak saja hanya perempuan yang sudah berakhir haidnya, tetapi juga laki-laki yang mengeluarkan sperma karena mimpi basah atau sebab lainnya. Oleh karena itu,
kalian, anak laki-laki juga harus memperhatikan bagaimana cara mandi wajib tersebut. Tata cara mandi wajib atau mandi janabah. Pertama, bersiwak atau menggosok gigi. Kedua, berwudu seperti kalian berwudu ketika hendak sholat. Menggosok gigi dan berwudu ini biasa dilakukan beriringan, artinya setelah menggosok gigi dilanjutkan dengan berwudu. Namun kalian bisa melakukan gosok gigi dan wudhu ini di awal sebelum mandi atau di akhir setelah mandi. Kemudian yang ketiga, menyiram dan meratakan air dari kepala sampai telapak kaki. Cara menyiram dan meratakan air dimulai dari kepala dan bagian tubuh sebelah kanan sebanyak 3 kali. Kemudian disusul siram dan ratakan air pada bagian tubuh sebelah kiri sebanyak 3 kali juga. Setelah itu, seluruh bagian tubuh harus dialiri dan terkena air. Sebaiknya menggunakan sampo dan sabun untuk membersihkan atau menggosok bagian kepala dan seluruh tubuh dan membilasnya dengan air merata. Kalian harus betul-betul memperhatikan jangan sampai ada bagian tubuh yang tidak digosok dan dialiri air. Perhatikan kulit kepala. Meskipun rambut kalian tebal dan panjang, kulit kepala kalian harus terkena dan tercuci air dengan rata. Begitu juga dengan rambut-rambutnya, harus teraliri air. Perhatikan juga bagian-bagian lipatan pada tubuh dan lubang-lubangnya, seperti telinga, belakang telinga, sela-sela jari tangan dan jari-jari kaki, pinggiran kuku jari tangan dan kaki, lipatan dan pangkal paha, belakang lutut. Untuk lubang seperti pada mata, hidung, telinga, dan kemaluan dapat dibersihkan sejauh jari-jari dapat menjangkaunya tanpa menyebabkan sakit atau luka. Anak-anak, demikianlah tata cara membersihkan diri atau mandi janabah untuk mengangkat hadas besar. Itulah Islam yang mengajarkan kita untuk memperhatikan kebersihan dan kesehatan tubuh kita lahir dan batin. Semoga yang Bapak sampaikan mudah kalian pahami dan dapat dipraktekkan. Sampai di sini bahasan kita kali ini. Insya Allah kita bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.